Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Ananda dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan membuat video tutorial konfigurasi Mikrotik RB941. Langkah pertama adalah memindahkan kabel strike dari PC ke router Ether 1 dan tambahkan kabel strike dari PC ke router Ether 2. Langkah selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi manual. Kita akan mereset konfigurasi dengan cara seperti di video. Jika sudah melakukan reset configuration, maka tampilan akan kembali seperti semula dan pencet refresh jika tidak muncul seperti di video. Jika sudah muncul, tekan MAC address lalu connect. Langkah selanjutnya adalah menambahkan IP address dengan cara seperti di video. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan IP gateway di DNS. Caranya sebagai berikut. Setelah selesai, kita akan melakukan pengujian dengan cara klik new terminal lalu ping ke IP gateway. Jika muncul seperti yang ada di video, maka pengujian telah berhasil dan tekan Ctrl+C untuk mengakhirinya. Lalu langkah berikutnya adalah memasukkan IP gateway di routers dengan cara sebagai berikut. Setelah itu masuk ke network and internet test setting, lalu change adapter option, lalu klik Ethernet properties, masuk ke internet protocol version 4, lalu tambahkan IP address dan IP gateway. Jika sudah, pencet OK lalu close semuanya, masuk kembali ke Winbox, pilih new terminal, lalu ping ke google.com. Setelah itu, lakukan juga pengepingan ke 8.8.8.8. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik IP lalu firewall, pilih NAT, kemudian add, lalu pilih general dan di bagian on out interface tambahkan Ether 1, lalu ke bagian action, ubah accept menjadi masquerade. Lalu tekan network and internet setting, change adapter, kemudian Ethernet, pilih properties, Ethernet protokol version 4, lalu pilih semua obtain. Jika sudah, maka tampilan Winbox akan seperti ini, lalu tekan MAC address, kemudian pilih connect. Langkah selanjutnya adalah masuk ke IP DHCP server, lalu pilih DHCP setup, kemudian pilih Ether 2, next, lalu ubah 126 menjadi 20, next, kemudian next
sampai berhasil. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengecekan apakah sudah mendapatkan IP otomatis apa belum. Jika tampilannya seperti ini, maka sudah mendapatkan IP otomatis atau DHCP. Lalu kita akan melakukan pengetesan ke YouTube apakah internet sudah terhubung apa belum. Masak apa aja jadi mantap karena pakai kecap manis Indofood. Diolah alami 120 hari, bikin kecapnya manis gurih. Makasih, Bu. Kecap manis Indofood, manis gurih. They're coming straight in. Trust me, I've got. Jika sudah seperti ini, maka internet telah terhubung. Kemudian langkah selanjutnya, klik interface, lalu VLAN 1, kemudian checklist, lalu klik VLAN 1, lalu ubah station menjadi APBridge dan SSID menjadi nama yang kalian inginkan. Sesudah itu, klik apply lalu off. Lalu klik IV, kemudian pilih addresses, tambahkan IV VLAN 1, pilih VLAN 1, apply lalu OK. Lalu klik IV, kemudian hotspot, lalu masuk ke server, hotspot setup, kemudian pilih VLAN 1, next, lalu masukkan contohnya linda.net, next, masukkan admin, next, lalu masuk ke user profiles, add, lalu masukkan name, masukkan share user, apply, lalu off. Kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi dengan name siswa. Kemudian tekan server profiles, klik 2 kali linda.net, kemudian nonaktifkan cookie. Masuk ke users, kemudian ubah name menjadi guru 1, masukkan password, dan pilih profile menjadi guru. Lakukan hal yang sama dengan mengubah name menjadi siswa 1, masukkan password dan profile siswa. Kemudian lakukanlah pengujian di handphone dengan cara masuk ke hotspot yang telah tadi bikin. Kemudian masuk ke YouTube untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau belum. Jika sudah seperti ini, maka konfigurasi hotspot telah berhasil. Kemudian klik use, add, tambahkan IP Ether 2 di target. Lalu masukkan max limit, target upload menjadi 5 MB dan target download menjadi 10 MB. Apply lalu off. Selanjutnya adalah melakukan pengujian sebelum dan sesudah mengkonfigurasi limit bandwidth dengan cara masuk Google, kemudian search speed test, lalu klik go. Lalu klik Q1, kemudian pilih checklist biru dan lakukan pengujian yang sama seperti video yang sebelumnya.
klik IP hotspot, kemudian klik user profiles, masukkan rate limit 10M/5M, apply lalu OK. Lalu lakukan hal yang sama di user profile siswa dengan menggunakan rate limit 5M/2M, apply lalu OK. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi Blockpink dengan cara masuk ke IP, firewall, klik filter rules, add, masuk ke general, ubah forward menjadi input, lalu tambahkan header 2 di bagian in interface, lalu ke bagian action, ubah accept menjadi drop. Setelah itu lakukan pengujian dengan cara masuk ke CMD lalu ping ke header. Jika muncul tampilan seperti ini, maka konfigurasi Blockpink telah berhasil. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi blok YouTube dengan cara klik IP, lalu firewall, add, masukkan name YouTube, lalu di regep masukkan rumus YouTube, apply lalu OK, kemudian filter rules, hide, general, lalu tambahkan IV di src address. Ke advance, masukkan layer 7 protokol, drop, apply lalu OK. Lakukan pengecekan kepada YouTube. Jika seperti ini, maka konfigurasi blok YouTube telah berhasil. Langkah selanjutnya, klik Add, lalu ke General, memasukkan protokol, lalu DST port, in interface, lalu ke Advanced, masukkan user tamu, layer 7 protokol, lalu drop, apply, OK. Setelah itu lakukan pengujian dengan cara masukkan hotspot ke handphone kalian, masukkan user tamu, lalu setelah itu masuk ke Chrome, masukkan YouTube. Jika seperti ini, maka konfigurasi blok tamu telah selesai.